Kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, bertumbuh cepat, tidak terkendali, dan bersifat menyebar ke bagian tubuh si penderita. Kanker bukanlah penyakit yang hanya dialami oleh orang dewasa saja. Anak-anak pun bisa mengidap penyakit mematikan ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan sebanyak 300.000 anak antara usia 0 sampai 19 tahun didiagnosis menderita kanker setiap tahunnya. Kanker merupakan penyebab kematian anak-anak dan remaja. Faktanya, sebanyak 80% penderita berasal dari negara berpenghasilan rendah dan kemungkinan sembuh sebesar 10-30% saja. Sangat timpang dibanding negara yang berpenghasilan tinggi yang memiliki kemungkinan sembuh sebesar 80% atau lebih. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terlambatnya diagnosis, sulitnya menegakkan diagnosis yang akurat karena sarana yang terbatas, sulitnya mendapatkan obat-obatan, terapi yang tidak adekuat, toksisitas dari obat-obatan, dan kekambuhan penyakit. Oleh karena itu, orang tua perlu mengenali gejala kanker pada anak sejak dini agar langkah penanganan dapat dilakukan dengan tepat sehingga potensi keberhasilannya semakin meningkat. Kanker dapat menyerang semua orang pada berbagai usia dan pada berbagai organ. Berawal dari perubahan sel tunggal, kemudian berkembang menjadi sebuah massa atau tumor yang menginvasi berbagai bagian tubuh dan menyebabkan kerusakan atau kematian apabila tidak diterapi. Penyebab kanker pada anak masih belum diketahui. Hanya sedikit penelitian yang menemukan bahwa kanker pada anak berhubungan dengan lingkungan atau gaya hidup. Beberapa infeksi kronis seperti HIV, virus Epstein-Barr, dan malaria yang biasanya terdapat pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah merupakan faktor risiko penyebab kanker pada anak. Beberapa infeksi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, sehingga salah satu pencegahan yang sangat penting adalah dengan melakukan vaksinasi. Contohnya, vaksinasi hepatitis B untuk mencegah kanker hati dan vaksinasi human papilloma virus untuk mencegah kanker leher rahim. Jenis kanker yang paling sering menyerang anak-anak antara lain yang pertama adalah leukemia atau keganasan sel darah. Jenis kanker ini paling banyak diderita oleh anak-anak. Gejala yang dialami antara lain pucat, lemah, nafsu makan menurun, demam, nyeri tulang, dan pembesaran getah bening. Yang kedua adalah retinoblastoma. Kanker akibat sel retina mata tumbuh secara cepat, tidak terkendali, dan merusak jaringan di sekitarnya. Gejalanya antara lain bola mata berwarna putih kemerahan, juling, membesar, peradangan jaringan bola mata, dan penglihatan buram. Yang ketiga, osteosarkoma. Jenis kanker ini berkembang di tulang dan ditandai oleh adanya rasa nyeri tulang pada malam hari atau setelah beraktivitas, kemerahan dan hangat di area nyeri, berat badan menurun, demam dan pucat. Yang keempat, limfoma maligna. Kanker getah bening ini ditandai oleh adanya pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan pangkal paha. Penderita mengalami demam, nafsu makan menurun, sesak nafas, dan berbagai gejala lainnya. Yang kelima, karsinoma nasofaring. Tumor pada hidung dan tenggorokan ini ditandai oleh timbulnya ingus berdarah, hidung tersumbat, mimisan, tuli sebelah, telinga berdengung, dan nyeri. Yang terakhir adalah neuroblastoma, tumor embrional pada sistem saraf simpatis yang ditandai oleh pendarahan di sekitar mata yang tampak menonjol, satu sisi kelopak mata menurun, kontraksi pupil, dan sebagainya. Kanker apabila teridentifikasi lebih awal, maka respon terapi yang diberikan akan lebih efektif, tidak terlalu menyakitkan, dan membutuhkan terapi yang tidak terlalu mahal dan intensif. Deteksi dini kanker meliputi yang pertama,
kesadaran munculnya gejala oleh keluarga atau pengasuh. Yang kedua, evaluasi klinis yang tepat, penegakan diagnosis dan staging atau penyebaran kanker. Dan yang terakhir adalah akses untuk mendapatkan terapi yang mudah. Diagnosis yang tepat sangat menentukan terapi yang diberikan. Standar terapi meliputi kemoterapi, pembedahan, dan atau radioterapi. Selain itu, penderita kanker anak juga butuh perhatian khusus untuk melanjutkan pertumbuhan fisik dan kognitif, serta status nutrisi yang tentunya hal itu harus dilakukan oleh tim multidisiplin. Anak-anak yang telah menjalani terapi secara lengkap juga membutuhkan monitor untuk memantau kekambuhan kanker dan efek jangka panjang terapi. Perawatan paliatif dapat meringankan gejala dan memperbaiki kualitas hidup penderita dan keluarganya. Perawatan paliatif pada anak merupakan komponen perawatan komprehensif, dimulai dari pertama kali terdiagnosis kanker dan berlangsung sampai periode perawatan. Perawatan paliatif dapat diberikan melalui komunitas maupun di dalam rumah, terutama untuk mengurangi rasa sakit dan dukungan psikososial kepada penderita dan keluarganya. Untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker anak dan sebagai bentuk dukungan terhadap anak-anak penderita kanker di dunia, maka setiap tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Tujuan utama dari Hari Kanker Anak Sedunia ini adalah untuk menekankan pentingnya diagnosis dini untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik dan menyelamatkan nyawa, memahami beban kanker anak-anak untuk seluruh keluarga, dan memberikan perawatan medis terbaik untuk anak-anak yang terkena kanker di berbagai belahan dunia. Saya, Dr. Dewi Astasari, dokter spesialis anak, Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Kota Blitar, mengucapkan Selamat Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023 untuk anak-anak hebat pejuang kanker. Terus berjuang dan tetaplah bersemangat menjalankan kemoterapi, meskipun proses yang kalian lalui tidaklah mudah. Kalian pasti bisa melawan kanker. Untuk anak-anak muda dan orang tua, mari kita tingkatkan kepedulian kepada penyandang kanker anak di Indonesia dengan memberikan dukungan penghargaan dan dukungan kepada anak-anak dan remaja penderita kanker, keluarga, dan pengasuhnya.